tinggal kita memandang dari kacamata basariyah atau basiroh. Midele kurang ono cekak nyulingan. Tergantung kita memandang dari kacamata basariyah atau basiroh. Kalau kita memandang kacamata basariyah, tentu besok kalau yaumis sa'ah, hari kiamat sudah datang, baru di saat itulah anak harta benda tidak berguna. Kalau kita memandang dengan kacamata basiroh, sekarang di saat ruh atau hatimu sudah bisa masuk di alam akhirat ini. Sebab alam dunia dan alam akhirat itu dikatakan ada batas atau tidak tergantung jenengan. Dan ini tidak ada batas bagi ahli syuhud. Nggak bisa, nggak ada. Lihat, kita kaji di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ing dalem dina layan fa'u kang ora bisa manfaati. Dina apa? Dina sing di yaum, masa yang mana yang tidak ada manfaat. Apa malun bondo, wala banuna lan yo ora manfaat apa piro-piro sapa piro-piro anak. Di saat kapankah bondo, harta benda dan beberapa anak itu tidak bermanfaat. Ilah kecuali sing bermanfaat di saat hari itu, yaiku man wong ata kang iso teko sapa man Allaha ing Gusti Allah, oleh teko biqalbin salimin, dengan hati yang selamat. Ini Bapak Ibu, kalau kita memakai kacamata basyariah golongan am, golongan kita syariat, besok tidak ada yang bisa untuk bertemu Allah di saat itu kecuali orang-orang yang hatinya ada akses untuk bertemu Allah. Aksesnya biqalbin salimin, dengan hati yang selamat. Niki biqalbin salimin itu adalah
maksudnya adalah akses yang di sini hati yang sudah bebas dari ketergantungan hawa nafsu. Hati yang sudah bebas atas ketergantungan hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimaksud di sini adalah pengakuan atas diri kita sebagai makhluk yang wujud, makhluk yang punya kehendak, makhluk yang punya kekuatan, makhluk yang punya hidup, makhluk yang punya ilmu, makhluk yang punya pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Ini dituangkan di dalam sifat ma'ani, kudrat irodah, ilmu hayah, sama basor kalam. Sing disebut nafsu di sini adalah pengakuan dari sifat ma'ani 7 itu dalam diri kita. Niki yang disebut nafsu. Sebab Allah dawuh dalam ayat lain, innahu sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Nafsu iku sesungguhnya mungsuh kamu yang nyata. Nyatane nafsu tatkala dalam hati masih ada muncul iman atau rasa kalau kita yang bisa melakukan pendengaran, penglihatan, pengucapan, kekarepan, kehidupan apapun. Kalau dalam hati masih ada indikasi makhluk yang bisa itu, yaitu adalah nafsu. Lah bikol bin salim, ini hati yang sudah bebas dari itu. Hati yang sudah terbebaskan dari pengakuan-pengakuan itu. Makanya ilaman atallah. Itulah orang-orang yang hatinya ada kekarepan untuk marek ketemu Allah. Dan ini tidak lepas dari akses untuk bertemu Allah. Dan ini anugerah yang terbesar, Pak. Hati panjenengan ada keinginan untuk bertemu Allah, ini anugerah yang besar. Belum bertemu padahal anugerah. Lebih besar anugerah yang seperti ini di mata Allah daripada anugerah jenengan jasmani iki diwenehi Allah pabrik pitu, duwe pabrik odol iku pitu, duwe pabrik kutang ya pitu. Odol ambek kutang lan gandeng to Pak iki nggih, odol-odol pun dadi siji pun. Walaupun omsetnya pabrik itu dalam 1 bulan 2 miliar, masih lebih mulia di sisi Allah anugerah ada hati keinginan untuk ketemu Allah. Dan
ini tidak sembarang hati, tidak sembarang orang. Cilik nabi iki kok andone iki aja ana ngongi ngeten. Kok bisa itu dikatakan lebih mulia? Alasan dari mana? Padahal umumnya orang kalau ekonomi ini seret, utangnya akeh, susah. Lah ngoten nggih. Wong niki omsete sak wulan 2 miliar. Ngeten Pak Bu. Walaupun omset pabrik odol-odol kutang mang ya, sampai iku bahkan 1 bulan badine tok niku lho 5 miliar. Toh jenengan mati sampai beto mboten? Boten. Ada masanya habis. Letak sinilah mengapa dikatakan lebih mulia. Karena keinginan hati untuk bertemu Allah dan terlaksana, itulah anugerah yang kekal. Anugerah yang kekal. Dan inilah kekasih Allah. Inilah yang pantas di mata Allah disebut sebagai Habib. Tidak dari nasab, keturunan, enggak. Ayatnya kan sudah dijelaskan Allah tentang kekasih Allah atau Qur'ani Habib. Yuhbibkumullah. Apa sebab? Allah mengangkat hatimu, dirimu sebagai kekasih Allah. Apa sebab? Ayat itu sebabnya jenengan fattabi'uni, ngelaksanakake fattabi'uni, nderekake ajaran kanjeng Nabi. Sebab sebelum jenengan kalih kula ayatin derek kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebelumnya itu Allah katakan in kuntum, berarti kembalinya siapapun, kamu sekalian, entah jenengan ada nasab dari kanjeng Nabi atau tidak, sama. Jikalau kau ingin bercinta pada Allah, cintamu ingin diterima Allah, ikuti aku, kata kanjeng Nabi. Fattabi'uni, ikuti aku. Mana yang harus kita teladani terhadap apa yang telah Rasulullah lakukan? Uswatun hasanah iku liman kana yarjullaha. Nah ini terhadap orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Inilah yang diteladankan kanjeng Nabi. Niki persoalan kolbin salim lho Pak. Ini persoalan ruhaniyah, bukan persoalan jasmaniah. Makanya ada gen itu macam 2. Gen keturunan kanjeng Nabi secara jasmani, ada gen keturunan Nabi secara ruhani. Kalau secara ruhani berarti sifat, karakter pada diri umat niki. Kanjeng Nabi sudah jelas-jelas memberikan uswah, teladan yang baik adalah terhadap orang-orang
yang dirinya ada keinginan bertemu Allah. Dalam kalimah niki, walaupun tidak dijelaskan aksesnya untuk bisa bertemu Allah, secara otomatis piye carane yarjullaha iku betul-betul terjadi pada hati jenengan. Syaratnya harus hati sampean iku terlepas dari belenggunya nafsu. Pun iki syarat. Makanya dalam ayat lain wajahidu fi sabilillah. Maidah Al-Maidah 35. Wajib kita itu wajahidu memerangi sira kabeh terhadap nafsu fisabilillah di dalam jalan Allah, di atas jalan Allah. Dan iki kalau tidak yastami'unal qaula, enggak mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, ya ora paham, tidak paham. Makanya pentingnya taklim, muta'alim niki ada di sini untuk memberikan petunjuk dari sebuah ilmu yang Allah berikan terhadap kita. Faham? Oh begini. Kalau sudah Allah letakkan fadilah atau anugerah, hati sampean bisa menerima ajaran Rasulullah ini, selanjutnya amanu. Secara otomatis kefahaman itu akan menjadikan iman sampean kali kula masuk di dalam pintu keihsanan, babul ihsan, masuk dalam keihsanan iman yang ihsan. Iki masih di pintu. Setelah amanu wa amilus sholihah, ruhaniyah sampean iku berupaya untuk bisa atallah, marek madep moro menghadap pada Allah, karena akses sudah jenengan bawa. Akses teng mriki adalah la ilaha illa anta wa ana. Tauhid la ilaha illa anta. Di dalam la ilaha illa anta akan melahirkan zikir sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Sudah ada perintah untuk ingat pada Allah, ditambahi maf'ul mutlaq. Dzikron kelawan sejatine eling, nek cara pondok niku maknane kelawan sak temene dzikir. Dzikron kelawan sak temene dzikir, kathiron tur kang akeh. Sak temene eling itu adalah kesadaran dalam hati kita bahwasanya yang maujud semuanya adalah Allah. Sifat nafsiyah dalam 20 wajibnya Allah wujud. Terus lagi sifat maknawiyah Allah dalam sifat wajib 20, mulai dari kudrat, iradah sampai kalam 7. Nah, ini sudah terjadi dan terhukumi dalam hati jenengan. Otomatis nafsu iku akan sumeleh.
Nafsu itu Allah lepaskan dari diri panjenengan, diri hati sampean. Akhirnya jenengan tidak pernah ngaku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Semua dimilikan Allah, yang Allah ada di dalam dan di luar diri jenengan, yang sering kami sebut wujud sejatine Allah batin, yaitu subhanalladzi asra bi'abdih, dat yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Orang Jawa mengatakan urip. Hidup Indonesianya. Bukan yang ku maksud hidup sifat hayat, bukan. Mausufnya. Ini yang dimaksud. Itulah akses yang disebut sejatine dzikir. Ingat, adalah kesadaran dalam hati jenengan bahwasanya apa yang muncul dan timbul pada diri jenengan sumbere sangka urip, boten dari makhluk. Niki pun akses. Inilah akses jenengan ini. Allah meletakkan anugerah pelepasan rantai nafsu. Akhirnya Anda disebut sebagai budaknya Allah, bukan budaknya hawa nafsu. Karena ruhaniyah jenengan sudah merdeka, sudah lepas dari pengaruh nafsu, yang nafsu mempengaruhi kita lewat syahwatut dunya. Udah lepas jenengan. Gini ki yang dimaksud ayat ilaman atallaha. Inilah yang bermanfaat atau yang sih kanggo. Tadi malun wabanun nggak berguna. Yang berguna hanyalah ilaman atallah, kecuali orang-orang yang hatinya ada respon untuk ingin ketemu Allah. Lah nek wis ketemu Allah disebut qalbin salimin, itulah hati yang selamat. Ada yang maknani hati yang sudah pasrah pada Allah, salim, pasrah. Ada yang maknani seperti monggo sak kersa. Yang jelas ini adalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai kekasihnya disebabkan ngikuti proses apa ajaran kanjeng Nabi. Inilah sebetulnya yang pantas diceluk Habib, tapi mereka beliau-beliau yang seperti ini gak mungkin dia ngaku-ngaku gak mungkin, gak akan pernah. Justru beliau sembunyikan. SK dari Allah iki beliau sembunyikan. Mboten mungkin dikeler, mboten mungkin. Tahu dikeler nggih? Dituduh-tuduh ke ora.
Justru beliau-beliau itu memberikan saran terhadap kita supaya kita nderek ajarane kanjeng Nabi. Di situ. Karena apa? Siapapun panjenengan tatkala sudah dinyatakan Allah qalbin salim, jenengan mesti loh. Ada sifat rohim terhadap orang dekat jenengan. Apakah istri, apakah suami, apakah anak, apakah saudara kandungan jenengan. Itu mesti. Cuman saja mau ngomong takut tidak diterima. Akhirnya nanti akan menjadi cekcok. Lah ngoten nggih. Cekcok. Akhirnya jenengan pilih diam. Lho mboten apa-apa. Tapi wonten sing nekat wis. Prai koreng. Kata anak Surabaya, prai koreng. Dilokne, dicaci, dihina, jenengan ridho ikhlas menerima. Karena memang butuh proses, Pak. Orang itu olehnya tidak mau menerima jangan disalahkan, karena butuh proses dulu. Gak langsung ujak-ujuk dipaksa untuk harus diterima, nggak boleh. Lah, miturut kacamata basiroh terjadi sekarang, tidak menunggu besok apa yang dikatakan kacamata syariah, kacamata hakikah. Sekarang Anda akan bisa masuk di alam akhirat untuk bertemu Allah. Ruhaniyah. Makanya bikol bin salimin. Lah teladane kanjeng Nabi, mengapa kita kedah harus mempunyai keinginan bertemu Allah yaumal akhirah? Sebab ning ngarep sampean iki lho, apa? Di selaput alam dunia ini ada alam akhirat. Tentunya wa dzakarallaha katsiron. Jenengan tidak boleh mbaeno pentingnya berzikir. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Iku teladannya kanjeng Nabi miturut surat Al-Ahzab 21 itu tadi. Bapak Ibu hadirin, kalau jenengan menunggu kacamata syariat besok sementara sampai di dunia ini keadaan ainul basiroh meripati ati sampai kali kula masih terhijabi terhadap Allah, ya jangan harap jenengan akan ketemu apa sing dikarepno miturut pandangan syariat. Nggak akan. Ada dalil, ada hujahnya. Allah mengatakan sing sapa wonge barang siapa saat di dunia mata hatinya masih gelap kepada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Al-Isra 72. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus solusinya bagaimana? Jenengan harus yastami'unal qaula lalu fayattabi'una aksanahu. Ikuti kanjeng Nabi dan berlakulah sesuai dengan petunjuk apa yang Rasulullah
yang Allah sampaikan lewat kanjeng Nabi di dalam Al-Quran itu ilmu, amal, istiqomah. Pun nikilah jalan wasilah wa ilaihi, wasilah jalan yang harus kita lakukan kalau jenengan estu mencari solusinya. Bon, diteruskan ayat 90. Kalau jenengan posisi hati iku sudah bikol bin salim wa uzlifat lan ngideake sapa Allah, ngideake tentang apa? Al jannatu, rahmat. Al jannatu berarti saya artikan bertemu Allah. Bagi sapa? Lil muttaqin, bagi orang yang memegang tadi ilmu, amal, istiqomah, disebut muttaqin, orang yang bertakwa. Didekatkanlah hatimu, ruhaniyahmu terhadap rahmat. Yang maksudnya rahmat di sini adalah bertemu Allah. Inilah puncak anugerah. Puncak anugerah yang termulia. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Raihlah apa anugerah yang Allah berikan terhadapmu, berupa apa? Darul akhirah, pertemuanmu terhadap Allah. Berarti hubungan ruhaniyahmu langsung pada Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, satu sisi jasmaniyahmu janganlah kau lupakan bagiamu di dunia. Artinya Pak Ibu, apa yang ada di dalam hukum syariah jalani semampu panjenengan. Wae kerja. Apa itu? Sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sela-sela itu, di situ dah ada alam akhirat, yang alam akhirat ini berarti tidak jauh. Seperti dulu kita mengatakan besok kalau sudah terjadi yaumis sa'ah, hari kiamat. Memang betul. Hari kiamat itu seluruhnya mati tanpa kecuali. Artinya di saat sekarang jikalau jenengan dikatakan bebas dari belenggunya nafsu, tandane ning ati sampen iku nggak ada pengakuan makhluk iku wujud. Pun idfin wujudaka fi ardil humul, Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, pendemen wujud keakuanmu di dalam bumi sepi. Caranya ya kholwat tadi, dzikir sejati ini, dzikir tadi, baru jenengan akan diproses Allah di situ, masuk di dalam alam kefanaan. Nek sudah sampai di sini, gendeng hati sampean datang Allah, wis akan dilupakan. Hati sampean terkait masalah wujudin dunia, dilupakan Allah. Urusan akal isih iling apa enggak tentang dunia, iku urusannya Allah. Inilah yang kumaksud jadab hati sampean. Bapak Ibu rahimakumullah,
semakin didekatkan Allah di dalam pertemuan setelah proses di alam fana, sampean gak usah takut. Sampean gak usah takut di dalam alam fana itu. Nek sampean takut mundur maneh, kapan lagi? Sering terjadi pada jamaah takut nggak balik, eling-eling garwane sik nom, anake sik cilik-cilik, mikir untuk kudu. Nyun sewu, proses kejadian yang seperti ini dalam alam kefanaan itu kadang sulit, kadang boten. Makanya kalau kesempatan itu datang, lekas nginti roai. Sampai kali kula tidak ada rasa takut manakala hati jenengan tetap membawa akses, yaitu sirul asor dikirim. Aku yakin kalau ini sampai fungsikan terus, boten ada rasa khauf, rasa wedi atau rasa khawatir. Ngintir mawon, barulah mengkene jedok di alam musyahadah, udah wis praibun, nggak ada siapa-siapa. Itulah yang kumaksud alam akhirat. Bapak Ibu, waburizat lanten apa den ketokake apa al jahimu. Nek tadi yang 90 itu adalah al jannah, sekarang yang diperlihatkan al jahimu. Apa al jahimu? Yaitu tempat-tempat penyiksaan ruhaniyah. Ruhaniyah yang bagaimana? Lil ghawin, terhadap orang-orang yang hatinya masih dalam belenggunya hawa nafsu. Berarti al-jahim iki sudah terjadi saat di dunia. Secara pandangan mata batin atau basiroh, al-jahim yang terkenal neraka berarti di dunia ini sudah terjadi. Pundi? Contoh, tadi jenengan kan punya akses sakwulan 5 miliar, gitu? Oke. Mesti hati sampai ini takut kehilangan 5 miliar. Takut kehilangan titel kaya, takut melarat. Sehingga orang yang seperti ini semakin kaya tidak semakin loman, tapi semakin pelit. Karyawane njaluk undak-undakan ae wis diewangi demo. Apa tadi? Padahal nyun sewu labanya sudah besar. Sehingga jikalau karyawan mogok 1 hari saja, saya melihat keterangan ruginya berapa miliar pabrik lah, ngoten nggih. Merasa rugi. Omsetnya itu biasanya 5 kok mung 2, iku rugi. Biasa iku badi 5 miliar kok badi 2 miliar, iku termasuk rugi bagi mereka. Saya juga ngerti dalane ya opo kok rugi. Padahal iku badi
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kecuali mereka-mereka itu walaupun secara fisik dohir Allah letakkan sebagai orang yang kaya, tapi hatinya sudah membawa anugerah, bertemu Allah beda lagi, beda. Makanya orang itu hatinya akan semakin selamat manakala mau meneruskan atallah, keinginan bertemu Allah itu diterusno, diterusaken. Nek boten diterus nih, nggak ada tindakan jenengan kali kula untuk kholwat, nggih iku nggih lari di tempat, akhirnya menjadi golongan ahli tahqiq. Ahli tahqiq iku ahli paham ilmu hakikat tapi ora gelem laku. Itu laksana saya punya mobil tidak bisa nyetir, tak lus-lus tok. Ini ngomah tak lus-lus saya bani. Ora gelem, saya nggak mau belajar nyetir. Mboten kula manfaatkan untuk berangkat entah kemana. Ning ngomah tak kurungi terus. Benesuk tak lus-lus, sore yang ngono. Tak leboni, tak tutup, tak leboni, tak tutup. Mana manfaatnya? Nggak ada. Sama. Makanya di dalam Al-Quran, jikalau kau sudah iman, lanjutkan wa amilus sholihah. Ingat, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihah. Demi masa aku bersumpah, kata Allah, innal insana sak temene akeh manungso iku lafi khusrin, jatuh di dalam kerugian yang besar. Apa? Waktu demi waktu, pagi sampai malam, sampai pagi malam, hati selalu melalaikan Allah. Ini illa kecuali yang gak rugi siapa? Amanu wa amilus sholih. Dia percaya nafas keluar masuknya itu Allah yang berperan, yang berkuasa. Mata melihat Allah yang berkuasa, telinga mendengar Allah yang berkuasa, mulut bicara Allah yang berkuasa. Apapun gerakan dalam diri dan di luar diri, hanyalah Allah yang berkuasa. Iman itu sudah jalan di situ. Bentuk wa amilus sholihah adalah ada kesadaran Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qala aidan fauqa ibadihi. Allah yang berkuasa dalam diri makhluk apapun. Allah yang mana? Katanya Allah dekat. Ya urip iku. Allah wujude batin ya iki yang kami sebut hidup. Allah wujude dohir ainul basyariyah ya makhluk kabeh kuwi. Nanti jenengan nek wis tekan gunung untuk menyatakan bahwasanya Allah itu hakul mubin, la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Anda wajib untuk bertemu wujud Allah batin dulu. Caranya akses dzikir la ilaha illa anta, fungsinya jenengan kumandangkan setiap saat dan waktu. Itulah yang dimaksud amanu wa amilus sholihah.
Kalau sudah betul-betul disebut sebagai amal arif, orang yang makrifat nyoto wujud batin Allah, maka Allah sendiri nanti akan menyatakan wujud dhahire Allah. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Wis mandek pun. Mandek. Wis ora kena diomong. Dan itu mestinya harus terjadi pada diri seseorang. Kalau sudah terjadi, itulah yang Allah maksud dalam ayat tadi, biqalbin salim, biqalbin salimin, hati yang selamat. Inilah detik-detik Anda sudah masuk alam akhirat, inilah dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banuna. Anak-anak dan harta benda itu sudah tidak berguna. Lahir sampean kali kula gembul anak, lahir sampean kali kula gembul bondo, tapi batin sampean mung gembul Gusti nggih niki. Itulah yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus mana yang harus diutamakan, yang harus kita cari di antara dua itu? Miturut surat Al-Qasas ayat 77 adalah ruhaniyah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan hubungan ruhaniyahmu datang Allah iku yang paling utama. Di saat-saat jasmaniyahmu itu berhubungan dengan urusan dunia. Ini Anda tidak akan bisa terprovokasi, terpengaruh dengan kebiarin dunya nek sampean iki wis tau dadi iwak sing urip ning jero laut, bendina gembul banyu asin tapi rasa iwake mboten terasa asin. Bon, niku kesimpulannya. Bapak Ibu, bukan perkarane anak dan harta itu enggak penting, tetap iku penting, tapi sebatas lahiriah aja. Yang lebih jenengan utamakan adalah ruhaniyah sampai berhubungan dengan Allah, baik di dalam bondo atau di dalam anak, sebab di situ juga ada Allah. Oke, monggo menawi ada yang perlu ditanyakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak napa ibu ingkang badhe tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet perihal mimpi Gus. Semenjak sak mantune baiatan haroma dulu Gus, saya bermimpi 2 kali. Mimpi pertama itu saya bertemu dengan Allah yang wujud dohirnya Gus Muklason sendiri. Itu saya bermimpi diajak Guson itu menggelar tikar itu apa, kambal kayak warna hijau itu di musola. Pertama itu di musola karpetnya itu 3 macam, tapi yang untuk warna hijau itu. Terus saya disuruh megangi sama Gus. Itu Gus itu kan
disuruh megangin mau digunting sama Gus itu, diratakan gitu loh ukurannya. Terus waktu saya megang itu disuruh Gus itu ngambilkan air putih sama gelas, itu saya ambilkan gelas 3 sama air putihnya di teko itu disuruh Gus kasihkan itu sama gelas itu, satu saya isi itu, yang satu, yang 2 enggak saya isi, cuma 1. Itu yang mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua itu Gus itu juga mengajak saya itu yang beber klose Pak Kambal itu loh, yang warna hijau juga, tapi di masjid waktu itu. Di masjid itu tapi Gus itu bantu saya beber karpet itu, alasannya itu supaya Gus itu tidak jadi imam gitu Gus, tidak jadi imam waktu sholat berjamaah itu saya disuruh pegangi, terus ya mau disuruh beber itu sama Gus itu yang mimpi yang kedua. Nah, terus ketiganya itu istri saya yang mimpinya itu gini, katanya didatangi teman saya, Neng, ya emak dikongkon nanggone pondok Gus ngoten. Nah terus kula niku mriko Gus, mriko mantuk ditanggeti bojo kula, ana apa Mas ngono? Gak dikeki Gus iku amalan dzikir karo salat bengi ngoten Gus. Nah mimpine ngoten niku terus pundi secara mutasabihate niku terus pundi Gus? Sabun Niku lajeng sing keempat niku tanglet masalah setelah baiatan, ibaratnya itu kan dikasih gaman ibaratnya lah, itu cara bagaimana penggunaannya itu kan belum tahu Gus gitu loh. Nah itu gimana Gus, tolong dijelaskan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ringkes, semua mimpi itu jenengan dikongkon dandani hukum syariat di tengah-tengah hukum hakikat di tengah-tengah hukum syariat pun inti dua beliau boten tak preteli kambal itu artinya apa, masjid itu apa, boten. Jadi seluruhnya tadi sampean benahi hukum hakikat iku di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni. Barulah jenenganku ngerti apa gunane gaman ini. Ini tidak jauh berbeda dengan ayat yang kita bahas. Untuk mencapai bikol bin salim ada di situ. Gaman niki kan senjata toh Pak, kan mesti ono gunane. Apa tujuannya? Untuk melawan nafsu di dalam diri jenengan. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu bukrata wa asila. Pagi Muhammad sampai sore, malam pun juga begitu. Hatimu tetap gawen eling menyang Gusti Allah. Ngoten. Tetap gawen eling nang Gusti Allah. Sehingga tadi di depan saya katakan, temuilah Allah di dalam ketika ibadah murni atau tidak murni, ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, tetap jenengan dikengken disuruh untuk membenahi mekaten. Kula mboten menuduh jenengan ibadah sing murni kocar kacir, ndak lho ya, ndak, cuman miturut gambaran iku maqasidul a'dhamnya, maksud sebenarnya adalah benailah ibadah murni dan tidak murni dan bertemulah Allah di situ mekaten.
Mungkin selanjutnya monggo. Terima kasih Mas Sunat MC. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akses kunci Dzikril Asrar ini kan kunci paling utama. Apakah bisa berdampak positif langsung ke anak ataupun istri? Karena pada sifatnya anak, istri, harta itu kita klikkan bahwa itu sepenuhnya berhubungan dengan hawa nafsu. Mau saya gini Gus, anak, istri atau suami nggak usah kita kasih tahu soal kunci atau akses ini, tapi ketika kita melakukan itu, apakah kemudian dengan sendirinya Allah itu menuntun keluarga kita untuk apa ya? Untuk ya menghilangkan akhirnya kenyamanan di keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah komunikasi dengan guru Thoriko ketika ngomong hakikat dan ma'rif dan syariat. Saya itu ditegur keras. Syariat itu ngomong yang utama. Atas dasar apa Gus? Karena Rasulullah ketika mendapatkan perintah sholat 5 waktu, ketika bertemu dengan Gusti Allah itu pada posisi syariat. Oke, hari ini saya tahu, makanya dengan 3 deriji Rasulullah itu sudah bisa ketemu. Hari ini mungkin saya baru tahu karena sudah masuk dan menjadi murid Gus Beklasot. Apakah itu benar? Yang ketiga, diulang yang kedua tadi. Yang kedua, saya pernah komunikasi dengan guru Thoriko. Maksudnya benar dan tidak yang syariat bahwa itu tetap di puncak antara hakikat dan marifat. Atas dasar apa? Yang tadi Rasulullah ketemu Gusti Allah tadi. Yang ketiga, kholwat saya, dzikril asrar saya itu acak-acakan Gus. Mohon dikasih sebuah klik yang tepat ketika saya duduk bersila Gus ya. Kemudian saya mengikrarkan, mengimani bahwa nafas itu masuk, keluar masuk, kemudian yang mengalirkan darah, yang menjalankan, yang membuka, yang menggerakkan dan sebagainya, itu kan itu, mengklikkan itu, kemudian mengklikkan bahwa makhluk ini tidak wujud, tapi itu masih acak-acakan Gus. Apakah ada satu titik yang cukup, hidup Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita klikkan di hati kita, yang mengimani di diri kita, sehingga pas gitu Gus, sehingga nggak muter dan nggak acak-acakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apakah anak, istri itu nanti bisa mengenal Allah sementara kita diam aja untuk tidak memberitahukan? Gusti Allah lamuno ngarepake saged mboten? Maklum gini iki, maklum. Tadi pertanyaannya kan di situ. Cukup saya saja yang melakukan yarju ilallah, proses perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah. Istri, anak tidak saya kasih tahu apakah
nanti anak istri itu bisa untuk bertemu Allah? Jawabannya ini, apabila Allah tidak menghendaki Anda untuk bertemu, walaupun Anda melakukan pertemuan, tetap nggak bisa. Apalagi anak istri. Sebab apa Allah tidak menghendaki pertemuan? Sederhana. Karena dalam diri kita masih ada pengakuan makhluk. Gak bisa. Apalagi mereka yang tidak ada keinginan untuk bertemu Allah. Yang sudah ada pertemuan terhadap Allah, nggak ketemu-ketemu aja, Allah belum mengendaki, nggak bisa. Sebab apa? Kehendak bertemu pertemuan itu tidak terjadi. Simple jawabannya, karena di dalam hati kita masih ada wujud kita. Ada don penemu prasangka iman, kalau selain daripadanya itu ada. Bon, satu. Yang satu tak jawab dua. Ketika panjenengan sudah lepas diri, disitulah detik-detik yang dikatakan pertemuan. Walaupun anak istri tidak kita kasih tahu, apabila Allah menghendaki bisa bertemu, ya bisa. Dengan cara Allah, olehnya memberitahukan langsung Allah terhadap anak istri, bisa. Tapi ini dijawab dari syariat tetap nggak iso, Pak. Iya, kalau zamane Kanjeng Nabi dan Rasul langsung Allah yang didik. Kita maklumi, karena kita yang ada di syariat menganggap Allah itu jauh di sana, di arsana. Beliau duduk di singgasana. Tapi kalau kita jawab dari sisi hakikat, Allah itu dekat kok pada siapapun. Allahumma akum wa aina ma kuntum. Allah itu beserta Anda. Sering Allah sampaikan dalam Al-Quran itu kalau Allah dekat. Cuman untuk menjawab dekat itu yang bagaimana, ini terbatas. Kita yang masih ada di golongan umum, nggak bisa jawab, karena memang pengetahuan masuk di dalam bahrut tauhid nggak ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, jawablah aku ini dekat. Ternyata zaman sekarang ya urip iku ning awakmu yang selalu melayani kita. Setiap saat Allah melayani kita. Hanya perkara nafas saja, kalau Allah tidak memasukkan, mengeluarkan, ora iso. La haula wala quwata illa billah. Letaknya ada di situ. Berarti jawabannya bisa, Pak, walaupun tidak panjenengan kasih tahu, apabila Allah menghendaki bisa dengan cara Allah sendiri. Berarti
Kuncinya di mana? Kehendak Allah. Kita pun tidak akan bisa bertemu Allah jikalau tidak dikehendaki Allah. Berarti intine ketika kita ada kemauan berarti harus menetapkan kemauan Allah. Kita bisa melepaskan diri dari belenggunya nafsu, yang melepaskan juga Allah. Begitu seterusnya. Satu. Nomor 2 terkait masalah syariat gandeng nang makrifat. Syariate wong syariat iku Pak gak podo ambek syariate wong hakikat, nggak sama. Artinya apa? Gini, apa syariate wong syariat? Ya iki perilaku dohiriyah, dohir jasmani. Di situ hukumnya cuma 2, larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan, berarti sesuai dengan hukum syariat. Iki syariati wong syariat, urusan madhab Anda ikut mana terserah. Terserah. Ada yang bermazhab ini, bermazhab itu, yaudah urusan piambak-piambak. Sekarang kita bicara syariate wong hakikat. Nyun sewu. Syariate wong syariat itu contoh, tak kasih contoh. Salat pundi syariate? Ilmu untuk sahnya sholat bagaimana harus dipahami. Iku syariate wong syariat, berarti harus tahu syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat, karena ini jasmani. Oke, itu contoh mawon. Nah, nama sholat itu adalah sebetulnya thoriqah, jalan. Wabtahu ilaihil wasilah, raihlah jalan wasilah untuk kau bisa mendekat wa ilaihi, mendekat dan bertemu Allah. Diberikanlah wasilah thoriqah sholat. Berarti nama sholat sebetulnya itu bisa dikatakan thoriqah. Saya nggak bicara thoriqah yang mutabaroh di luar. Lah terus pertanyaannya, thoriqah sholat itu bisakah syariatmu mencapai target? Apa target syariat itu? Sahnya sholat. Sehingga di dalam hukum syariat itu apabila syarat rukune itu sudah memenuhi, maka sah insya Allah. Kalau menurut saya sih tujuannya apa? Hakikat tujuan. Tujuan kau salat apa? Ya nyembah Allah. Oke. Kalau nyembah Allah, bertemu siapa kau waktu salat? Iki jawabannya macam-macam. Sedangkan hakikat syariat hakikat adalah ilmu untuk mengetahui tujuan. Itulah yang disebut bil huda wa dinil haq, petunjuk dan ilmu tauhid. Ini untuk meluruskan
hakikat atau tujuan Anda yang disebut syariat. Thariqahnya mana? Ahli tahqiq atau ahli hakikat ini semua aktivitas, makanya disebut wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidak diperintah kamu itu kecuali menyembah Allah dengan mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Artinya ikhlas ini lepas dari pengakuan. Nah, ini kalau dibimbing ilmu hakikati yang disebut ilmu syariat itu gathuk, Pak. Gathuk itu clear. Tujuan kita sholat adalah menyembah Allah. Disebut menyembah yang benar harus bertemu dan tahu siapa yang disembah. Bahkan di dalam hadits qudsi Allah katakan, janganlah kau menyembah namaku, sifat datku jangan, tapi sembahlah aku. Ya sudah, kalau kita masih ada di syariatnya syariat, nggak akan mampu, Pak, masuk di ranah sini, nggak akan mampu masuk di ranah aku, iki nggak mampu. Di tauhid la ilaha illa ana boten mampu kalau kita masih tetap di la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Mestinya harus tenggelam di dalam bahrut tauhid la ilaha illa anta, barulah bisa la ilaha illa ana. Lah, syariat hakikat ini nanti kalau sudah dikatakan bertemu pun parkir. Ilmu hakikat ini jikalau ruhaniyah Anda betul-betul dikatakan bertemu Allah, maka ini gak kanggu parkir. Sebab wujudnya hakikat, nyatane hakikat disebut makrifat. Contoh, jenengan dari rumah tadi mempunyai tujuan ke sini, apa? Taklim kita. Oke. Syariatin jenengan sepeda, thariqah macam-macam, sepeda boleh, syariatin mobil boleh, sepeda panjang, syariatin macam-macam, thariqah ya macam-macam, terserah. Lah, ketika nyatakno tujuan hakikat sampai sudah ada di sini, inilah yang kusebut makrifat. Mana tadi syariat hakikat? Parkir lah, sampean parkir, sepeda diparkir, jalan sudah Anda lewati, sehingga dikatakan fa'buduh itu adalah ini wajah tu wajia, tangkepe roh menyang Gusti Allah yaiku urip, madepe wajah roh sampean yang disebut imanul haq atau ihsan ikut terhadap gesang urip ini. Akhirnya ketemulah sejatine aku Allah iku kang agawe, gak ada lainnya sudah. Nah, kalau yang ditanyakan betul enggak syariat itu selalu gegawan? Jawabanku ya nok loro. Tidak, artinya tidak kita parkir boten gembul. Artinya iya, dikongen ngenteni kok nek digawe mulai.
Tinggal pertanyaannya, jenengan ada di sini terus atau ndak, terserah. Kalau di sini terus, wis mboten kanggo. Sepeda, mobil, wis gak kanggo. Wong sampean gak mantuk sampai kapanpun sampean ada di sini. Orang-orang itu Pak, kalau sudah melakukan khalwat dan bertemu Allah, sesungguhnya semuanya nggak ingin untuk mau dikembalikan lagi ke dunia, nggak mau. Sampai detik ini Nabi Idris ragelem, bahasane si ono surga, gitu ya. Nyun sewu. Tapi berhubung Allah ada maksud sifat papat, tablek, sidik, fatonah, amanah sampai diletakkan. Ditokno maneh. Wis metuwa gawanen niki ya sampai nonang umat Muhammad supaya umat iku iso mrene. Makane iku bahasa syariat Kanjeng Nabi apa kok di Isra Mi'raj kan nggawa oleh-oleh salat supaya salat iku bisa kau jadikan sebagai munajat dalanmu ketemu Allah. Niki kalau tidak disertai syariat hakikat, bahasa sistem, mohal. Tapi kalau dikembalikan Allah, nah ini Gusti Allah ngersake bisa kate lapo, walaupun cara sistem akal tidak sama alias keluar dari sistem. Bahasa Gusti Allah kuwi gawe wong wedok meteng tanpa bojo ya iso. Lah ngoten nggih. Iku kan di luar akal, di luar sistem. Saged. Sebab sifate urip, sifate Allah iku ala kulli syai'in qadir. Jadi pertanyaannya betul atau tidak syariat itu ketika orang berhakikat itu masih jadi satu. Jawab saya, ya seperti ikan hidup di lautan, gembul tapi pisah. Atau bisa dikatakan apa ya? Gembul tapi ora iso campur. Di sini dohire memang ning dunya, tapi ruhaniyah tetap dimusyahadah di akhirat. Karepe sedaya menungso, semua manusia kalau sudah Allah tarik di musyahadah mau kembali. Karena apa? Karena nikmatnya antara hidup di dunia dan di akhirat, jenengan iki sudah tahu perbandingan di antara dua. Ya gak mungkin jenengan iki mau kembali, tapi berhubung ada hukum sunatullah sifat papat tadi, maka Rasulullah menurunkan secara jasmani iku ning dunya supaya nyampekno apa risalah yang telah beliau terima dari Allah. Cuman saja kita sebagai umat iku kebanyakan tidak mau mendengarkan seruan Allah lewat Kanjeng Nabi. Akhirnya ampun heran, wong sing wis mlebu thariqah pada umume sedikit sing gelem naik menuju pemahaman syariat hakikat. Padahal itu awal proses anugerah yang Allah berikan untuk bertemu Allah. Makanya
saya boleh tanya pada panjenengan, sama enggak dengan apa yang telah kami alami? Artinya ketika kami bertorikoh tanpa hakikat, waktu suluk, waktu khususiyah, muter-muter koyok gilingan gandum, boten saged. Sampai puluhan tahun wusul nang Allah tidak pernah. Sing wusul menyanggoibe makhluk di dalam alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Akhirnya mudun-mudun dadi dukun. Oke. Allah kasih karomah jenengan sehingga melakukan sesuatu yang di luar akal. Miturut medis harus gini, kalau tidak gini nggak bisa. Tapi miturut jenengan kurang sakti yok nopo Kiai Barseso, nggih karomai koyok ngono. Nggih nyun sewu. Makane ada orang yang ngaku-ngaku Habib dituduno karomah. Halah. Kita umat manusia tidak akan pernah kepencut manakala jenengan iki sudah mengerti syariat hakikat, dan hakikat baru jenengan nggak akan pernah tertipu, nggak akan pernah tertipu. Genyon sewu. Ada seseorang ceramah, waktu oleh kita yang tidak mengenal tauhid mesti takjub. Nggih mboten? Wah, percaya sampean. Oh iku wali. Lah ngoten to? Ndasmu noah. Bukan. Wali niku kekasih Allah, tidak jauh berbeda dengan Habib. Gak jauh berbeda. Intinya kekasih Allah. Ala inna auliya Allah. Titel aulia kekasih Allah itu alladzina amanu wattaqau, syarate. Surat Yunus 62 63. Tadi Habib Ali Imran 31. Sama artinya kekasih Allah. Kalau surat Ali Imran syaratnya jenengan kudu mengikuti gak malah justru ngaku-ngaku duwe sapaat lho. Nggih nyuwun sewu. Mereka berpendapat luwih alim, luwih mulya di mata Allah Habib siji katimbang 70 kiai pribum. Lah ngoten nggih. Iku piye makalah iku? Adalah orang-orang yang sudah makrifat. Ngoten lho niku. Lah pertanyaane mereka makrifat adalah orang yang tidak makrifat pada Allah. Loh, kok bingung aku? Lah ngono sampean ya. Orang yang kelangan orange wong makrifat itu. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sifatnya Rasulullah bagaimana? Niku kembang buah. Jadi dilihat dari buah. Sesuai enggak? Berupa kembang perbuatan jasmania.
gak cocok belas. Inilah zaman di mana Rasulullah pernah bersabda, besok iku yo banyak tapi jenengan ada menemukan zaman di mana orang-orang hakikate iku di mata Allah rusak, tapi dibungkus dengan syariat api, banyak umatku yang tertipu. Loh, di situ loh. Rusak wong Islam, teko wong Islam sendiri. Jadi zaman keemasannya nggak ada. Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan tadi. Sing nomor pinten wae? Bener yo ono salahe. Letake bener dos pundi? Kalau syariate iku mau kudu katut kegawan, bangsa dohir. Buktine orang-orang yang sudah mencapai makrifat, dia masih juga melakukan hukum syariat, tapi secara rohaniahnya dia tidak ada di situ, sehingga bahasanin donga tapi rohab, bukan meminta. Terus yang nomor 3, lupa aku. Iya, Gus. Kemblakraan. Iya, ngapunten sangat Gus, soal karomah. Perjalanan spiritual jenengan yang sakti luar biasa dan mungkin hari ini lebih sakti. Bahasa ngawur saya, apa yang salah Gus? Piye. Nah, perjalanan spiritual. Ya napa? Mungkin ya gampang menyembuhkan orang, menahan hujan dan sebagainya, Gus. Apa yang salah? Itu kan ya kehendak Allah, itu kan yang diberikan Allah, itu kan yang kita klek minta direstui Allah. Bahasa ngawur saya itu Gus. Terima kasih. Sebelum keempat, letak salah benar itu dalam hati kita. Jikalau kita belum Allah, belum menghadap bertemu Allah, mesti dalam hati ngaku. Ini letak bahayanya. Ini. Dan inilah, kalau boleh saya katakan, saya ini ngaku-ngaku Tuhan. Saya ini secara tidak langsung mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang lebih mulia, dengan bentuk mengharapkan pujaan jenengan. Itu pasti, Pak. Saya mengatakan pasti karena memang kami pernah ngalami dadi wong bejat nang Allah. Inilah yang bermaksud orang yang dolim seperti saya tadi. Dolim banget. Tapi pandangan manusia lain enggak toh? Enggak. Saya tidak bisa mengatakan ini kehendak Allah. Enggak bisa, Pak, hati saya. Lesan bisa, tapi hati mesti ngakoni saya. Inilah letak bahaya. Dan ini tidak bahaya tatkala diri kita keakuan itu fana. Berarti tidak hanya lesan mengatakan kehendak Allah, tapi rohaniah juga kehendak Allah. Kalau seperti ini nggak ada masalah, nggak membahayakan bagi saya, hati saya, juga nggak membahayakan panjenengan. Kok bisa nggak membahayakan panjenengan? Panjenengan yang mana? Panjenengan yang diarahkan untuk terhadap wujudi Allah, bukan wujudi klason, mekaten. Makanya perlu tauhidkan di situ, mengahadkan Allah. Disinilah Pak, mengapa 20 tahun kami kubur dalam-dalam hati ini. Memang betul semua kehendak Allah, cuman
lihat posisi hati kita ada di mana. Kalau ditaholi bahaya, kecuali tajalli mekaten. Terus yang nomor 3 tadi, klike sirul asrafon. Ya. Sistem ketemu Allah itu ada 2, wasilun dari bawah naik ke atas. Ya, inilah sistem yang dilakukan oleh tabi'ina sholihin yang mengikuti sistem Rasulullah. Ada sistem kedua, majedubun, dari atas turun ke bawah. Wah, ini cepet ini, tapi ya benjut kabeh. Wong ngerutuh artinya ya apa gini, kita harus berani nanggung risiko. Kita harus berani. Kalau sistem wasilun itu jenengan taat dengan hukum syariat secara fisik dan mengadakan rohania pertemuan Allah dalam hukum syariat ibadah murni dan tidak murni. Kalau hukum majedubun nomor loro ngerutuh tekan dukur menisor, wis gak ngereken hukum-hukum syariat. Langsung jenengan iku bisa Anda lakukan alladzina yadhkurunallaha qiyamau, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, Ali Imran 191, dengan berbaring. Jadi sampai mau ngadeg longgo berbaring. Wong do jungkar-jungkir sampean ndak, sampean gur ngadeg kae, sampean salat nang ngene musala ngawat kotok. Nek gak ngono longgo tok. Nek ngono berbaring, nek gak ngono berbaring tok. Tapi hati sampean langsung innani anallah. Kados ngeten. Ning ruangan ini menghilangkan gelap dulu ataukah mendatangkan cahaya dulu? Tinggal sistem sampean dos pundi. Kita bertemu Allah, memfanakan keakuan dulu selain Allah, dan ataukah langsung mengisbatkan Allah dulu? Kalau mengisbatkan Allah dulu, akunya Allah dulu, langsung tanpa proses tahali, langsung tajal niku. Nek sampean takok sing cepet, intine ning ati sampean iku menetapkan aku iki Allah. Wis proses aku makhluk yang digerakkan Allah mboten enten. Proses tahali tidak ada dari taholi. Asalkan taholi, pengakuan keakuan hamba yang dzikir. Setelah itu tahali, proses di mana menghilangkan keakuan hamba. Aku isok dikir sebab didikirna Allah, wis gak katik, langsung tajali, yo aku iki Allah. Cepet nggih, monggo niku nek sampean pengen tahu tip cepet langsung ketemu Allah, yaitu. Tapi resikone lho ya, dampaknya pada orang-orang, lebih-lebih anak istri kita yang tidak ada di situ protes. Lawang ini, Bu, Gusti Allah juga nomangan. Munting toh? Langsung toh? Penak.
Ya sekali-kali mbok sak wulan dijajal ngono. Engko piye? Lah ngaten lah. Aku yakin istri atau anak kita yang belum mencapai di situ bingung dari segi ilmu loh, belum laku ilmu aja, jelas bingung Pak. Sebetulnya itu biar tidak berdampak. Nah ini pun langsung sampai tetap no selama-lamanya dalam hati sampai langsung aku Allah, nggak usah dikeluarkan. Dampaknya biar tidak terlalu tinggi, tapi mesti sampai kok kebanyakan secara dohir wis gak ngereken apa yang menjadi aturan syariat, wis gak ngereken. Sampai cukup mengikuti, hanya mengikuti apa kehendak urip di dalam hati sampean. Itulah wong Jawa ngarani tutno karepe ati. Nah iki rungokno dawuhe ati. Niku maksudnya ana kono, tapi enggak dijabarkan. Enggak dijabarkan. Nggih. Lanjut, masih ada? Gus, nyambung Gus. Gak bahaya tak Gus? Terus ngeten Gus. Katakanlah saya berdiri, duduk, bersila dan sebagainya, kemudian di hati ini mengimani aku Allah. Itu terus, kata itu terus, satu kata itu terus, atau ada satu bahasa atau kata yang enak gitu Gus? Gimana? Ampun Gus. Sampean ngomong bahaya, tapi tadi nyuwun corone nyun sewu Pak ya, belajarlah untuk menjalankan apa yang sudah ditanyakan. Jangan bertanya sementara Allah sudah kasih jawaban, Anda biarkan. Tadi saya katakan kan bahaya, lah sudah maklum toh. Jadi tolong sekali lagi pada panjenengan kali kula, ketika belum paham tanya, kalau sudah Allah kasih jawaban jangan abaikan. Estu eman Oke, lanjut. Nek boten wonten tak tambahi didik engkas. Dicoba mawon. Ya. Aku yakin gak bahaya kanggo jenengan. Tapi bahaya kanggo orang. Mboten napa-napa. Estu mboten napa-napa. Sampean harus gak mikir orang lain, pendapat orang lain. Justru nanti jenengan tambah nyaman. Estu eman wis tak jawab, wis sampean jajal lambuh iku mau 7 dina mbuh ya apa dicoba mawon maneman ya. Pun Ibu wonten boten enten? Pun Bapak Ibu hadirin, matur suwun atas atensinya, pertanyaannya yang sudah masuk. Ingat, memang benar kita yang tanya, tapi sebetulnya jawaban untuk
semuanya. Jangan dianggap pertanyaan satu untuk yang bertanya, ndak. Sebetulnya itu untuk semua kita. Paham Pak Bu nggih? Wis mugi dados ilmu ingkang manfaat, barokah terhadap kehidupan kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.